Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, KIPM, Ambon, Provinsi Maluku gelar Coffee Morning dengan para pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut bertempat di Dinar Resto Seafood, Saum Laki, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Lintas komoditi perikanan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 ya, terkait dengan karantina hewan ikan tumbuhan, maka seluruh komoditi perikanan yang dilintaskan wajib disertifikasi health certificate ya, atau sertifikat kesehatan ikan, dan itu sudah berjalan dengan baik ya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, di sini kemudian terkait dengan sertifikat keterangan asal ikan, itu hal yang penting ya untuk mengetahui identitas ya dari komoditi yang dilalulintaskan. Jadi kita harus tahu dari mana asal komoditi tersebut, sehingga jika kita melakukan penelusuran data maka itu akan tertelusur komoditi ini dari mana asalnya, sehingga akan tergambar dengan jelas potensi dari sebuah daerah. Contoh dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Saum Laki ini ya, kaya akan sumber daya ikan, ada rumput laut, kemudian ada ikan terbang, kemudian ada teripang juga ya, yang kemudian kepiting juga yang sering dilalulintaskan dalam volume yang cukup besar, dan saya pikir ini mereka tercatat dengan baik ya, kemudian teridentifikasi dengan baik. Ini sangat potensial untuk dilakukan ekspor, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik ya buat investor untuk bisa berinvestasi di KKT, sehingga sektor kelautan dan perikanan di KKT ini bisa semakin berkembang ya, dan maju, dan tentunya dengan adanya perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan ini akan berdampak positif bagi masyarakat luas ya, khususnya bagi pembudidaya dan nelayan. Dan kami dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui BKIPM Ambon, dan secara khusus di wilayah kerja Saum Laki ini siap mensupport itu, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Terkait dengan fasilitas, kemarin saya juga ada kunjungan ke beberapa unit pengolahan ikan, dan saya lihat itu sudah ada fasilitas solid, bahkan sampai ABF itu sudah ada ya, dan terkait dengan beberapa kapasitasnya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usaha, karena ini harus disinkronkan dengan raw material yang ada ya. Jadi pelaku usaha itu tahu berapa kapasitas yang dibutuhkan, itu yang harus disiapkan ya, berapa fasilitas atau kapasitas cold maupun ABF yang dibutuhkan, sehingga memang untuk menjaga mutu produk perikanan harus tersedia cold maupun ABF dalam jumlah yang cukup. Dan tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana memperlakukan komoditi atau hasil perikanan yang ditangkap. Itu yang paling penting, yang menjaga rantai dinginnya ya, di mana untuk menjaga rantai dingin itu melalui penggunaan es ya, es yang benar ya. Jadi ada es yang memang dihasilkan ya oleh pabrikan ya, sehingga memang kualitas esnya memenuhi syarat dan bagus, sehingga pada saat digunakan oleh nelayan ini bisa menjaga mutu dari produk yang ditangkap. Karena banyak permasalahan yang timbul terkait mutu itu karena kurangnya pasokan es. Karena kurangnya pasokan es, maka terjadi kemunduran mutu yang cepat, sehingga ikan-ikan yang kita daratkan atau hasil ikan-ikan yang kita tangkap ini tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan ataupun daerah tujuan,
sehingga ini pentingnya menjaga mutu produk perikanan baik yang dibudidayakan maupun yang ditangkap. Salah satu tapi jadi gini, untuk terkait dengan MOU ya, itu menjadi ranah pusat ya, bukan di BKIPM Ambon, tapi kami akan komunikasikan dengan pusat, karena itu pastinya ada kajian-kajian terdahulu ya. Jika itu dimungkinkan maka itu akan dilaksanakan. Tapi tanpa adanya MOU pun sebenarnya kita sudah ada hubungan yang baik ya antara pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, dalam hal ini BKIPM ya, dalam hal lalu lintas komoditi perikanan. Kemarin BKIPM Ambon malah sudah melakukan sertifikasi kepada beberapa personil terkait dengan cara penanganan ikan yang baik, dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk sertifikasi standar kelayakan ya, pengolahan untuk unit pengolahan ikan, sehingga mereka bisa dapat sertifikasi SKP. Itu langsung kami respon dan kami langsung buat kegiatan pelatihannya. Jadi secara rutin penanggung jawab wilayah kerja juga Pak Hamzah itu menyampaikan informasi-informasi dan keluhan-keluhan dari masyarakat, dan kami dari BKIPM Ambon itu langsung membuat konflik respon sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan. Terakhir Pak, harapan Pak kepada pemerintah daerah khusus dinas perikanan, karena tadi dari paparannya lebih tekan terkait dengan kemiskinan ekstrim yang ada di KKT, Maluku lebih khusus di KKT. Nah, mungkin lewat cover morning yang dilakukan oleh pihak KIPM bersama dengan para pelaku usaha ini bisa membantu pemerintah daerah untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrim di KKT sendiri. Pertama yang kita harus pahami bahwa KKT ini kaya kan sumber daya alam yang khususnya untuk sumber daya ikan. Tinggal bagaimana kita mengelola. Yang kedua, dengan potensi yang besar tentunya butuh modal yang besar juga. Sehingga kita harus ramah sama investor dan bisa memberikan jaminan keamanan dan kemudahan berusaha. Itu yang penting. Dan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentunya melalui program-programnya itu bisa mensupport sehingga usaha perikanan khususnya di KKT ini bisa semakin berkembang ya. Cuma kita punya potensi besar tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Bahkan mungkin terkesan daerah lain yang menikmati. Kenapa? Ya kita cuma mengirim raw material atau bahan baku tapi tidak diolah di sini. Sehingga nilai tambahnya itu malah dinikmati oleh daerah lain. Nah, yang paling penting di sini bagaimana kita bisa mendorong apakah itu sektor swasta atau pemerintah langsung ya yang bisa membuka pabrik pengolahan di sini ya, dengan sumber daya bahan baku yang melimpah di KKT ini yang bisa diolah sehingga bisa menghasilkan produk dengan nilai tambah yang baik. Contoh kayak telur ikan kembang ya. Nah, itu malah diolahnya di Makassar. Nah, rumput laut di Surabaya, di Makassar. Nah, tapi kita dalam posisi hanya memberikan raw material. Kita belum menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, PR besar bagaimana itu bisa dilakukan KKT. KKT bisa melakukan itu, ya tentunya tidak bisa kerja sendiri, harus semua pihak bisa mendukung. Dan kalau kami dari BKIPM Ambon, khususnya untuk wilayah kerja Somlaki, siap untuk membantu atau mensupport jika memang sektor kelautan perikanan itu akan terus dikembangkan di KKT ini. Terima kasih.